Ketika Anda memasuki sebuah pedesaan di hari yang cerah, keindahan yang menawan dari bunga-bunga sungguh menarik perhatian. Ketika Anda mengamati bunga-bunga dengan lebih dekat, akan Anda jumpai makhluk hidup lain. Lebah madu, sosok arsitek alam yang paling disiplin. Lebah madu hidup berkoloni dan memproduksi salah satu makanan paling sempurna di dunia, yaitu madu. Mereka menyimpan madu yang mereka buat dalam kantung-kantung madu berbentuk heksagonal yang mereka bangun. Tapi, pernahkah Anda berpikir mengapa mereka membuat kantung-kantung dengan bentuk heksagonal? Para ahli matematika mencari jawaban atas pertanyaan ini, dan setelah melakukan perhitungan yang panjang dihasilkanlah jawaban yang menarik. Cara terbaik membangun gudang simpanan dengan kapasitas terbesar adalah dengan membuat dinding berbentuk heksagonal. Mari kita bandingkan dengan bentuk-bentuk yang lain. Andaikan lebah membangun kantung-kantung dalam bentuk silinder atau seperti prisma segitiga, maka akan terbentuk gap di antara kantung satu dan lainnya. Dan lebih sedikit madu tersimpan di dalamnya. Kantung madu berbentuk segitiga atau persegi bisa saja dibuat tanpa meninggalkan gap. Tapi di sini, ahli matematika menyadari satu hal terpenting. Dari semua bentuk geometris tersebut, yang memiliki keliling paling kecil adalah heksagonal. Karena alasan inilah, walaupun bentuk-bentuk tersebut menutupi luasan areal yang sama, material yang diperlukan oleh heksagonal lebih sedikit dibandingkan dengan persegi atau segitiga. Singkatnya, suatu kantung heksagonal adalah bentuk terbaik untuk memperoleh kapasitas simpan terbesar dengan bahan baku lilin dalam jumlah paling sedikit. Hal lain yang mengagumkan tentang lebah madu ini adalah kerjasama di antara mereka dalam membangun kantung-kantung madu ini. Bila seseorang mengamati rumah lebah yang telah jadi, mungkin ia berpikir bahwa rumah tersebut terbangun sebagai blok tunggal. Padahal sebenarnya lebah-lebah memulai membangun rumahnya dari titik yang berbeda-beda. Ratusan lebah menyusun rumahnya dari 3 atau 4 titik yang berbeda. Mereka melanjutkan penyusunan bangunan tersebut sampai bertemu di tengah-tengah. Tidak ada kesalahan sedikit pun pada tempat di mana mereka bertemu. Lebah juga menghitung besar sudut antara rongga satu dengan lainnya pada saat membangun rumah. Suatu rongga dengan rongga di belakangnya selalu dibangun dengan kemiringan 13 derajat dari bidang datar. Dengan begitu, kedua sisi rongga berada pada posisi miring ke atas. Kemiringan ini mencegah madu agar tidak mengalir keluar dan tumpah. Ke belahan bumi manapun kita pergi, lebah madu senantiasa berhasil membangun arsitektur yang luar biasa ini secara sempurna. Mereka melakukannya pula di bagian-bagian sarang yang terdalam, yakni dalam keadaan gelap gulita di mana sinar matahari tidak dapat masuk. Ada fakta yang sangat menarik. Lebah madu menunjukkan sifat yang luar biasa ini dari saat mereka lahir. Mereka tidak memerlukan waktu untuk belajar dengan cara mengamati struktur dan posisi kemiringan kantung-kantung madunya. Sejak pertama kali mereka membuka mata, mereka telah memiliki kemampuan untuk melakukan beragam hal ini. Lalu siapakah dia yang mengajari lebah tentang seni arsitektural ini? Jawaban atas pertanyaan ini diberikan dalam Al-Quran. Dalam kitab yang diturunkan untuk menjadi petunjuk jalan hidup yang benar ini, Allah mengungkapkan rahasia kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki lebah madu sebagaimana berikut. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu.
Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan. Rahasia perilaku luar biasa dari makhluk hidup adalah ilham atau wahyu yang diberikan kepada mereka oleh Allah. Dan itu berlaku bagi semua makhluk hidup, tidak hanya pada lebah madu. Kita dapat melihat kebenaran ini lebih jelas bila kita mengamati arsitek-arsitek lain di alam ini.